Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang lagi di mata kuliah Web Framework ya. Nah, di pertemuan kelima kali ini kita akan lanjutkan ya materi kita yang sebelumnya ya. Kalau materi kita sebelumnya kita sudah masuk ke tahapan untuk menampilkan data yaitu read, dan untuk menambahkan data itu kita gunakan create ya. Nah, sekarang ya, untuk materi sekarang kita akan buat yang namanya adalah untuk update. Nah, jadi kita akan bikin update data. Nah, untuk membuat update data ini tentu kita langkah-langkahnya bersama ya dengan membuat create kemarin ya. Jadi, ketika kita ingin mengubah sebuah data, otomatis kita harus memilih data apa yang ingin kita edit ya. Nah, contohnya misalkan saya akan mengedit dengan nama dosen Khairunas di sini. Otomatis kalau saya ingin mengedit data ini, ya, otomatis saya akan mengambil ID key-nya, ya, primary key-nya dari data dosen ini. Oke, kita kan coba cek database kita sebelumnya ya. Karena ketika kita ingin mengedit sebuah data, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi primary key-nya. Nah, di tabel dosen sebelumnya ya, yang menjadi primary key ya, yang menjadi kata kunci di sebuah data, yaitu di data tabel dosen, yaitu adalah ID dosen. Ya, oke, kita akan coba cek di sini. Oke, kita coba cek tabel dosen. Nah, yang jadi primary key di sini adalah ID dosen. Dan mana kita lihatnya? Coba lihat di struktur. Nah, inilah dia menjadi ID dosen menjadi primary key. Otomatis ketika kita ingin mengubah sebuah data, contoh data ini, otomatis kita harus mengambil kunci ya, data kuncinya di sini. Apa yang menjadi data kuncinya di sini adalah ID dosen. Cuma ID dosen di sini kan kita tidak tampilkan ya, karena dia sebagai ID, maka tidak kita tampilkan di sini. Oke. Untuk langkahnya bersama dengan membuat script sebelumnya. Oke, kita masuk ke codingan kita. Oke, hampir sama dengan inputan kemarin ya, inputan kemarin. Nah, di sini kita lihat di view ya, view, lalu di folder admin kita sebelumnya. Nah, di sini ada namanya data dosen. Ya, di sini ada namanya data dosen. Oke, data dosen ini silahkan kita klik ya. Nah, di data dosen ini otomatis kita harus menambahkan tombolnya terlebih dahulu. Ya, kita harus menambahkan tombol untuk edit. Karena di sini kan belum ada tombol edit ya di sini ya. Belum ada di sini tombol untuk editnya di sini. Oke, bagaimana caranya supaya ada tombol edit di sini? Ya. Oke. Kita akan cobakan untuk bagian ini. Nah, di sini oke. Nah, kita tambahkan di sini pertama yaitu tambahkan sebuah field dulu ya, membuat bagian kepalanya dulu. Itu namanya action ya. Oh, sebentar. Namanya di sini th, tutup th-nya. Lalu kita ganti di sini action. Ya. Lalu kita blok ini, copy, lalu kita pastekan. Nah, jadi action. Kalau kita lihat ketampilan kita, maka bentuknya adalah seperti ini. Oke, jadi ada tombol action di sini. Nah, di sini kita akan berikan dia itu seperti tombol-tombol ya. Kita tambahkan di sini tombol untuk edit ya. Nah, berarti kita bikin di bawah ini TD lagi ya. Di bawah dosen itu kita tambahkan TD lagi. TD lagi seperti ini. Nah, lalu baru kita kopikan aja bagian ini ya, bagian untuk tambah data dosen di sini dari A sampai A-nya ini kopikan saja. Ya, ini kan tombol tambah data ya. Jadi kita bisa gunakan ini ya, kopikan aja dari A bukanya sampai A tutupnya. Dikopikan lalu dipastikan ke dalam ini.
seperti ini. Oke, kalau sudah, nanti silahkan kita ganti ini jadi edit data, edit aja ya. Nah, untuk primary kan di sini button primary, otomatis di sini kan warnanya biru ya. Kita coba ganti jadi warnanya hijau. Hijau biasanya di sini adalah namanya sukses, tambah sukses namanya. Oke, di sini berarti kita bikinnya index.php admin berarti data dosen underscore edit. Oke. Oke, lalu kita tambahkan lagi. Ya, kita tambahkan lagi di sini garis miring. Nah, kenapa pakai garis miring? Karena kan kita nanti mau ngambil data ya dari berdasarkan data yang kita pilih. Otomatis kita juga mengambil ID-nya ya. Jadi kita harus mengambil ID-nya juga gitu. Nah, bagaimana cara mengambil ID-nya? Maka kita bikin di sini garis miring ya, lalu kutip satu ya, kutip satu lagi seperti ini ya. Jadi ada dua kutip di sini, titik ya. Lalu kita bikin di sini string dosen dosen ya, lalu garis tanda panah seperti ini. Lalu kita bikin di sini ID. Jadi kutip satu lagi seperti ini. Oke, di sini saya kasih titik satu lagi. Oke, seperti ini. Di sini kesalah ya. Oke. Oke, atau bisa juga kita menggunakan yang namanya anchor ya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya anchor. Nah, jadi kita sebentar. Ini mungkin tidak perlu kita bikin aja, langsung seperti ini aja mungkin kita bisa bikin. Kalau misalkan error, berarti kita harus ganti lagi di sini. Oke, jadi saya bikin di sini index.php admin ya. Lalu di sini admin data dosen edit strip. Nah, lalu di sini data dosen ID seperti ini. Oke. Oke, saya rasa cukup seperti ini ya. Kita tambahkan titik di sini. Oke, seperti ini aja kali ya. Saya tambahkan seperti ini lagi. Titik seperti ini aja. Oke, saya tambahkan seperti ini aja. Ya. Data dosen edit garis miring kutip satu titik string dosen ya, berarti di sini, lalu mengambil ID dosen ya, ID dosen di sini ya. Kita coba cek di database ya, apakah nama ID dosen di sini ya. Di sini ID dosen ya, maka kita samakan dengan ID dosen, lalu titik lagi, lalu di sini kita bikin kutip 2 ya, kita bikin kutip 2 di sini. Oke, kita coba save ya, kita coba jalankan program kita dulu. Oke, di sini ada tombol untuk editnya. Nah, jadi ketika kita klik tombol edit ini ya, nanti kita akan masuk ke dalam sebuah form ya, form untuk update data ya, form untuk update data. Nah, jadi ketika misalkan saya pilih namanya di sini Tiara Rashid, maka nanti di formnya akan muncul nanti NIDN berapa, namanya berapa, gendernya siapa, alamatnya apa, lalu nomor handphone. Nah, seperti itu ya. Oke, saya akan coba bikinkan ya. Saya coba bikinkan. Oke, di sini ada data dosen input ya. Di sini sudah ada data dosen input di sini nih. Nah, saya coba Ctrl A, Ctrl A. Oke, lalu saya bikin new file, lalu saya pastikan lagi. Silakan disimpan pada view ya, view, lalu di folder adminnya. Hampir sama ya tempat penyimpanannya dengan data dosen input. Maka di sini saya ganti jadi data underscore dosen underscore edit titik php ya, data underscore dosen underscore edit titik php.
bisa kita save aja langsung. Oke. Nah, di sini berarti kita harus ganti nih. Nah, ya. Di sini berarti data from edit ya, data dosen. Oke. Berarti di sini udah ada, kita memiliki data dosen edit ya, untuk data dosen edit. Nah, di data dosen edit ini ya, supaya kita bisa mengambil ya, untuk menampilkan datanya di sini ya, untuk menampilkan datanya di sini, otomatis kita harus memiliki ya, memiliki ID ya, untuk pengenalan ID-nya di controller ya. Jadi kan karena di sini kita udah bikin ya, untuk di oke, data dosen input, keluarkan aja. Di data dosen kita kan sudah memanggil untuk yang namanya string dosen, ID dosen di sini ya. Jadi kita sudah panggil di sini nih. Nah, nah selanjutnya ya, proses untuk selanjutnya di sini otomatis kita harus bikin untuk pemanggilannya di controller. Nah, bagaimana cara untuk bikinnya di controller? Nah, silakan buka di controller kita, lalu masuk ke admin, lalu ke admin lagi di sini. Nah, kemarin kita udah sampai bikin ke data dosen input aksi ya. Ini bagian tutupnya. Oke. Nah, berarti sekarang kita harus bikin function yang namanya function edit data dosen ya. Edit data dosen. Oke, saya bikin di sini function ya. Saya bikin di sini data dosen edit ya. Saya coba cek, pastikan dulu. Data dosen edit. Oke. Data underscore dosen underscore edit ya, edit seperti ini. Lalu dalam kurung kita bikin string id underscore dosen seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini kita bikin ya where ya, where, nah sama dengan array ya. Nah, di sini kan array itu kan artinya kita kan memanggil data ya, sama seperti di sini ya. Array ya, nidn dosen sama dengan string nidn. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini kan kita udah perkenalkan nih untuk ID-nya. Maka di sini tinggal bikin where array yaitu ID dosen ya, ini sesuai dengan di database, sama dengan ya, sama dengan tanda panah seperti ini dengan string ID dosen yang ada di atas ini. Nah, seperti itu dia. Oke, lalu kita bikin di sini string data ya. Di sini berarti kita harus menghubungkan dia lagi ke model kita ya, ke dalam model kita. Nah, di sini kan harusnya kita bikin model kita juga di sini nih. Ya, kita juga harus bikin model kita karena kita akan menyambungkan ke model kita. Otomatis kita harus load dulu model kita. Ya, silakan ini di copy dulu. Lalu dipastikan di atas string data seperti ini. Load m model. Nah, ini ya, karena kita mau menyambungkan dia ke dosen ya, untuk menyambungkan dia ke model dosen, maka silakan buka dulu ya untuk bagian model, lalu m dosen. Silakan ini dibuka dulu. Nah, di sini tugas kita adalah membuat modelnya ya. Kita akan bikin modelnya terlebih dahulu. Nah, kita bikin di sini function, lalu kita bikin di sini edit underscore data ya. Oke, jangan edit data deh. Di sini kan kita belum melakukan edit. Jadi kita ketika kita klik edit data, kita tampilkan dulu datanya. Berarti di sini kita bikin view data saja dulu ya. View data. Lalu kita bikin string where ya, dengan string table. Nah, lalu kita bikin return. Oke, string this. Kita panggil database-nya ya, db. Lalu kita get ya. Nah, beda dengan insert kemarin ya. Insert kemarin kan di sini kita untuk menginputkan. Sedangkan kita kan ingin di sini kan ingin menampilkan data dulu berdasarkan data yang kita pilih. Maka kita menggunakan yang namanya get where ya. Nah, get where-nya seperti apa? Yaitu berdasarkan dengan string
tabel dengan string where-nya. Nah, string where di sini kan maksudnya adalah dengan menggunakan ID tadi ya. Nah, tabel itu nama dari tabel kita, yaitu tabel dosen ya. Oke, di sini M dosen kita udah bikin nih. M dosen kita udah bikin untuk memview data kita. Nah, di sini kita bikin data dosen edit ini sudah selesai. Tinggal kita bikin di sini string data. Nah, string data ya, string data di sini kita bikin, kita boleh samakan dengan yang di atas. Boleh kita menggunakan tabel dosen di sini atau boleh kita menggunakan dosen aja. Tapi saya sarankan menggunakan tbl dosen saja biar sama ya. Karena di sini kan kita akan mengambil data dosen gitu ya. Nah, string data tbl dosen ya sama dengan string this ya, string this, lalu kita panggil m dosen kita ya, m underscore dosen, m dosen kita, lalu kita bikin, nah edit data, di sini berarti view data ya, karena kita function ini namanya view data. Nah, view datanya itu menggunakan yang namanya string where ya. String where-nya berarti ini nih ya. Berarti di sini. Oke, ini saya tinggal di sini menambahkan stringnya ya. Nah, string where ya, koma lalu nama tabel kita. Apa nama tabel kita? Yaitu tbl underscore dosen ya. Lalu kita bikin result. Nah, berarti kita bikin selanjutnya yaitu string this ya, lalu kita load, lalu kita viewkan dia, apa saja yang mau kita viewkan, yaitu yang kita viewkan adalah apa? Nah, yang kita viewkan itu adalah ini ya, ini yang kan kita viewkan. Nah, daripada kita harus mengetik ya, kali ini kan kita ngetikkan nih semua panjang ya, jadi kita kopikan saja bagian ini ya, kita copy saja bagian ini, lalu kita paste di bagian bawah ya. Ingat ya, kita kopikan aja di data dosen input ini, karena kan kita mengambil data dosen input ya tadi untuk kita kopikan ya ke data dosen edit, maka kita kopikan saja ini, lalu kita pastikan di bagian ini. Oke, jadi silakan diganti. Yang kita ganti itu cuma bagian data dosen edit ini aja. Lalu di belakangnya kita tambahkan dengan yang namanya string data. Nah, karena kita mengambil data ini. Oke. Nah, berarti kita sudah bisa nih. Kalau misalkan kita klik data dosen edit, nah berarti kita sudah bisa menghubungkan dia ke data dosen edit. Tapi apakah datanya bisa muncul nanti atau tidak? Nah, makanya kita bikin di sini lagi. Ya. Kita bikin di sini lagi di data dosen edit ini. Nah, apa yang kita bikin di data dosen edit ini? Ya. Nah, di data dosen edit ini yang kita bikin itu adalah seperti ini. Nah, di sini ya, di bawah form ini silakan enterkan ya. Enterkan, beri beberapa garis ya, baris ya di sini. Di bawah form ini ya, kita tambahkan yang namanya untuk pemanggilan datanya, yaitu tanda tanya PHP lalu tutupnya. Lalu kita bikin di sini for each ya, for each. Nah, kita di sini menggunakan string apa di sini? Yaitu kita menggunakan yang namanya di admin ya, menggunakan tbl dosen. Otomatis kita bikin di sini adalah string tbl underscore dosen ya. Lalu dia sebagai apa? Yaitu sebagai apa contohnya? Sebagai dosen. Kita samakan aja ya, sebagai dosen. Nah, seperti ini. Oke, ini kita tutup aja dulu ya. Kurung kurawalnya kan kita pindahkan ke bawah aja nanti. Ya, kurung kurawalnya kita pindahkan ke bawah saja nanti. Nah, di sini berarti kalau kita pindahkan tutup kurung kurawal ke bawah, berarti kan kita berada di sini di atas form ya, form action ya. Nah, berarti kita cari juga tutup formnya. Nah, di sini tutup formnya, maka kita tutup kurung kurawalnya di bawah sini. PHP tutup kurung kurawal, seperti ini dia. Oke,
berarti kita sudah bisa untuk memanggil data kita. Sekarang tugas kita yaitu menampilkan datanya lagi. Ya, tugas kita adalah menampilkan datanya lagi. Oke, pertama NIDN dosen. Nah, NIDN dosen berarti ini dia. Ya, kelasnya sama, name-nya sama. Nah, placeholder ini kita hapus saja. Ya, kita hapus saja placeholder ini. Oke, lalu di depan name ini, ya, di depan name-nya ini, ya, kita tambahkan yang namanya value. Nah, di value inilah kita untuk bikin data kita, untuk namanya. Oke, di sini saya bikin ya, tandanya PHP, tutup PHP seperti ini, ya. Lalu saya bikin echo, ya. Lalu string apa di sini? String dosen. Lalu apa isinya? Yaitu di sini NIDN dosen ya. Berarti kita sesuaikan dengan database yaitu NIDN underscore dosen seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nah, saya akan cobakan ya, biarkan di satu ini aja dulu ya. Biarkan satu ini aja dulu. Saya akan cobakan klik tombol edit di programnya. Apakah dia masuk ke data dosen, edit ini dan menampilkan data atau tidak? Kita coba cek dulu ya. Daripada kita terus nanti jadi dia nanti banyaknya harus kita rubah. Kita akan cobakan dulu ya, kita tes dulu apakah dia bisa atau tidak ya. Sekaligus kita bisa mencek apakah ada error atau tidak ya, gitu. Oke, saya coba klik edit di sini ya. Nah, kalau kalian perhatikan di bawah sini ya, di bagian ini ya, coba kalian perhatikan di bawah sini. Kalau misalkan menggunakan UC browser atau Google Chrome pasti akan muncul di sini nih, di bawah sini. Coba kalian perhatikan tulisan bawah sini. Kalau saya arahkan tombol editnya, maka di sini akan muncul halaman ke data dosen edit 1 ya. Jadi ini kan ID-nya adalah ID dosennya adalah 1 ya. Kalau saya pindahkan ke bawah, berarti di sini berganti jadi 2, 3 dan seterusnya. Ini menyesuaikan dengan ID dosen, bukan menyesuaikan dengan nomor ya, menyesuaikan dengan ID dosen. Karena di sini kan ID dosennya sendiri emang berurut ya, nomornya di sini. Untuk ID-nya sendiri berurutan. Oke, di sini berurutan. Maka di sini juga ya, di sini juga. Oke, saya akan coba klik tombol edit di sini. Nah, apa dia masuk ke from edit atau tidak? Oke, di sini dia berarti masuk ke form edit ya, dan NIDN yang tadi masuk nih. Nah, berarti dia sama ya. ID dosen yang satu tadi, ID dosen satu tadi berapa? NIDN-nya berarti 0501. Nah, sama nggak di sini? Nah, berarti sama. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk menampilkan data dari dosen tersebut. Nah, berarti kita bisa lanjutkan nih ya. Selanjutnya setelah NIDN dosen ada lagi berarti namanya nama dosen lagi nih. Nah, nama dosen silakan ini dikopikan saja biar cepat ya. Value ini ya sampai tutup kutipnya. Copy saja. Placeholder kita hapus ya. Placeholder kita hapus, kita pastikan di depan sini ya. Kita ganti berarti ini jadi NM dosen ya. NM dosen. Oke. Jenis kelamin, oke, jenis kelamin ini ada caranya, oke. Nah, bagaimana caranya? Oke, di bagian jenis kelamin ini ya, kita akan coba cek ya di sini ya. Nah, di bagian jenis kelamin ini kita perlu bikin logikanya, ya, kita perlu bikin logikanya. Nah, kita coba cek ya. Di sini setelah value ini, value laki-laki ini, ya, setelah value laki-laki ini. Oke, ini saya coba panjangkan sini ya. Oke, biar dia bagus ya. Oke, saya panjangkan seperti ini. Oke, untuk bagian inputnya aja. Ini untuk bagian laki-laki ya. Untuk perempuan juga seperti itu. Saya panjangkan seperti ini biar kita lebih mudah melihatnya ya. Ini tidak ada pengaruh apapun, hanya untuk mempermudah untuk melihatnya aja gitu ya. Oke, kita bikin logikanya seperti ini. Setelah value ini ya. Setelah value ini kita bikin logikanya seperti ini. Oke, kita bikin di sini buka kurung ya. Buka kurung PHP. Lalu tutup PHP.
seperti ini. Nah, di sini kita bikin if, ya, kita bikin if. Nah, kita bikin di sini dalam buka kurung seperti ini. Nah, string dosen, ya, string dosen bikin seperti ini. Kita sesuaikan dengan di atas, ya, string dosen. Di sini adalah gender, ya, string dosen gender, yaitu sama dengan, nah sama dengannya 2 kali, ya. Kita bikin kutip seperti ini. Laki-laki, ya, laki-laki kita sesuaikan ya dengan value-nya ini, ya, laki-laki. Nah, laki-laki. Nah, kan tutup kurung di sini, ya, tutup kurung di sini, buka kurung di sini. Nah, kita bikin di sini echo, ya, echo dia nanti akan check it. Check it sama dengan kutip 1-2 kali, lalu check it seperti ini. Nah, seperti ini dia. Artinya nanti kalau misalkan yang di database, ya, di database nanti datanya itu dipilih datanya itu adalah laki-laki, maka tombol check it-nya berada pada laki-laki, ya, bukan di perempuan. Nah, kalau misalkan dia tombolnya berada datanya adalah perempuan, maka check it-nya adalah perempuan. Oke. Untuk bagian ini saya kopikan aja, ya, dari buka PHP sampai tutup PHP-nya. Saya kopikan. Lalu saya pastikan di depan value perempuan ini, saya pastikan saja. Laki-laki ini saya ganti dari perempuan. Oke, saya akan cobakan dulu, ya. Saya akan cobakan dulu apakah bisa atau tidak, ya. Nah, di sini kan kalau misalkan kita tadi klik, ya, tadi kan kosong di sini nih. Nah, saya coba refresh apakah muncul atau tidak, atau error dia. Nah, berarti di sini jenis kelaminnya laki-laki. Oke, saya coba back deh, ya. Oke, saya coba back di sini. Saya klik data dosen yang perempuan, apakah dia berganti nggak radio buttonnya tadi untuk bagian jenis kelamin tadi berganti nggak dianya? Oke, di sini, ya. Tiara Rashid di sini. Saya klik edit. Oke, di sini berarti dia ganti jadi perempuan. Nah, berarti di sini telah bisa. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini sudah berarti nomor handphone nih. Untuk nomor handphone kita samakan, ya. Sama, ya, dengan yang ada di nama dosen, value, ya, dari value ini sampai tutup ini. Kopikan lagi, ya. Pastikan lagi di depan nomor HP-nya, ya. Kalau misalkan kalian udah paham dengan strukturnya, kalian boleh tinggal copy paste aja. Tapi kalau misalkan kalian masih belum paham, ya udah nggak apa-apa, diketik aja. Oke, berarti di sini echo string dosen, berarti di sini nomor HP. Ini sesuai dengan database, ya. Sekali lagi ini sesuai dengan database. Oke, kita save. Nah, untuk di bagian text area, nah text area ini agak berbeda nih caranya, ya. Jadi berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan menggunakan inputan, ya, nama input tipe teks. Sedangkan text area dia berbeda nih. Dia ada pembuka, ada penutupnya. Maka untuk bagian PHP-nya, ya, untuk menampilkan datanya, dia berada di tengah-tengah antara buka PHP dengan tutup buka tag areanya dengan tutup tag areanya. Oke, kita hapus dulu placeholder-nya. Oke, kita hapus dulu placeholder-nya. Kita kopikan bagian ini aja. Jadi kita tidak perlu bikin yang namanya value-nya, ya. Jadi cukup untuk bagian text area, ya, bagian text area kita kopikan dari ini aja. PHP buka sampai PHP tutupnya kita copy. Lalu kita pastikan, ya, di antara buka teks areanya dengan tutup teks areanya. Kita pastikan di sini. Kita ganti jadi alamat. Oke. Oke, selesai, ya. Berarti ini di sini simpan data, ini tombolnya, ya. Tombol simpan data kita ganti jadi update data. Oke, update data. Nah, kita coba jalankan, ya. Apakah datanya muncul semua? Oke, berarti di sini muncul semua datanya, ya. Ini DN-nya, namanya, jenis kelamin muncul, nomor handphone juga muncul, alamat juga
juga muncul di sini. Berarti kita sudah sukses nih untuk menampilkan data kita ya berdasarkan data yang kita pilih saja ya. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya berarti kalau kita misalkan ingin mengubah datanya, otomatis kita harus bikinkan juga controller dan modelnya ya. Jadi kita harus bikin controller dan modelnya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini nih, kita nggak bisa edit apapun gitu. Jadi kita nggak bisa ubah apapun. Ya, mau diubah pun diklik update data, dia ke datanya nggak bakal berubah dianya. Ya. Nah, caranya berarti kita harus bikinkan controller dan modelnya. Oke, pertama kita akan bikin controller terlebih dahulu ya. Controller terlebih dahulu. Nah, di sini ya kan ada form action kita ya, ada form action kita. Kalau kemarin berarti kan di sini data dosen input aksi. Berarti kita ganti dia jadi dia di sini data dosen edit aksi lagi. Ya. Jadi dia ada dua. Ya, tadi ada data dosen edit, lalu ini untuk data dosen edit aksinya, yaitu proses untuk mengupdate data kita. Nah, berarti ini sudah nih. Berarti kita masuk ke controller kita. Ya, ke controller kita. Nah, sama seperti halnya ya kalau kemarin itu kan ya. Di sini kan data dosen input ini untuk menampilkan aja. Ya. Kalau di sini kan kita juga data dosen edit kan ini untuk menampilkannya aja. Cuma nanti data yang kita tampilkan tuh apa aja isi dalamnya. Nah, ini kita tampilkan. Kalau untuk edit input data dosen kemarin kan cuma untuk menampilkan formnya doang. Itu nggak ada datanya. Nah, baru kita masuk ke data dosen edit input. Kalau di sini kan kita sudah bikin ya. Kita sudah bikin di sini nih. Untuk data dosen input di sini. Kita bisa gunakan ini aja ya. Jadi sebenarnya prosesnya masih sama di sini nih. Dia masih sama. Oke, jadi kita tinggal ini kita kopikan saja ya. Data dosen input aksi ya, dikopikan saja ya dari buka sampai tutup kurung kerawalnya. Kopikan saja. Lalu kita pastikan di bawah data dosen edit. Ya. Pastikan di sini. Nah, di data dosen input ini kita ganti jadi edit. Oke. Data dosen edit aksi. Nah, kita cek NIDN masih menggunakan yang sama. Oke, satu lagi saya lupa ya. Saya lupa satu lagi. Kita harus menambahkan yang namanya ID ya. Jadi kalau kita ingin mengubah sebuah data, tentu kita butuh ID dosen ya sebagai patokan kita. Nah, di data dosen edit ya, kita kembali lagi ke data dosen edit ya semuanya ya. Oke, di data dosen edit. Nah, di bagian input ini ya, kalian lihat ya di sini bagian input ini kan bagian input, ini tutupnya ya. Oke, silakan ini dikopikan ya untuk di bagian dosen ini dan dosen ini. Silakan ini dikopikan ya, lalu dipastikan di atasnya ya. Jadi dia di NIDN dosen ini ada dua kali nih. Ada NIDN dosen, lalu ada lagi yang namanya ID dosen ya. ID dosen. Name-nya jangan lupa juga diganti jadi ID dosen. Tapi tipenya di sini adalah hidden ya. Jadi dia tersembunyi. Kalau kita misalkan teks, kita bikin teks, maka ID dosen tadi itu akan tampil juga di tampilan program kita. Tapi kalau misalkan kita bikin hidden, dia akan tersembunyi, tidak akan tampil dianya. Kita coba ya. Oke, saya cobakan di sini. Nah, di sini tidak tampil kan ya, karena dia formanya adalah hidden. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian controller ya. Kita kembali lagi ke bagian controller. Setelah kita ganti data dosen input tadi dengan edit di sini ya. Nah, kita kopikan bagian ini. Copy aja. Nah, kita tambahkan ID di sini ya. ID di sini. Nah, this input berarti di sini ID dosen. Ini sesuai dengan name-nya ya. Karena kita udah ganti di sini name-nya ya. Jadi ID dosen. Maka kita bikin juga di sini ID dosen. Oke, NIDN dosen udah clear, nama dosen udah, gender udah, alamat sudah, HP sudah. Berarti di sini adalah baru kita bikin data arraynya NIDN dosen, alamat ya. Ada nama dosen, gender, nomor HP segala macamnya. Oke, baru selanjutnya kita tambahkan yang namanya where. Nah, karena kan dia ngedit berdasarkan primary ya, berdasarkan key-nya ya, maka harus kita bikin where-nya. Nah, string ya, where ya,
Berarti kita bikin array. Nah, arraynya berdasarkan apa ya? Dia berdasarkan apa? Dia akan berdasarkan dengan ID dosen. Nah, dia berdasarkan ID dosen. Kita mengubah berdasarkan ID dosennya berapa gitu ya. Maka kita bikin di sini string ID. Kok gede dia? String ID seperti ini. Oke, jangan lupa titik koma di bagian sini ya. Jangan lupa bagian titik koma di sini. Oke. Nah, di sini string this load model, berarti kita harus ngeload model lagi nih, ngeload model lagi. Oke, di sini string this mdosen. Lalu kan kita kemarin kan di sini kan input data ya, input data. Sedangkan untuk update data belum kita bikin di modelnya. Nah, ya tadi baru kita bikin untuk view data aja. Nah, berarti kita tambahkan yang namanya edit update data. Nah, di bagian ini kita harus tambahkan yang namanya update data. Nah, bagaimana untuk bikin update datanya? Silakan. Oke. Dibikin sebuah function baru lagi ya. Function ya. Lalu kita bikin update underscore data ya. Hampir sama, kita menggunakan string where lagi. Where lalu string table ya. Nah, kita bikin di sini string this ya. Lalu kita panggil database kita ya, db. Lalu kita bikin di sini where ya. Where-nya itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan string where ya. Berdasarkan string where kita yang tadi. Nah, lalu apa aja yang kita ubah? Yaitu string this di sini. Nah, database lagi. Lalu kita tambahkan string table. Nah, dia berdasarkan apa yang kita ubah? Yaitu berdasarkan string data ya, string data di sini. Oke, karena di sini kita lihat ya, string data kita mana. Nah, ini yang kita ubah ya. Yang kita ubah itu apa saja? Mau ngubah NIDN, mau ngubah NM dosen atau apanya. Jadi ngubahnya adalah string data di sini ya, string data. Nah, ini berdasarkan data tabelnya nanti di sini kita ganti. Oke, berarti di sini kita ganti dia ya, kita ubah di sini. Berarti update data ya, kita sesuaikan dengan functionnya. Kita sesuaikan dengan function yang ada di sini. Update data. Sini string this mdosen m update data. Nah, jangan lupa di sini bikin ya, depannya yaitu string where ya, string where koma ya, string data seperti ini. Lah, lalu nama tabelnya apa? Itu tabel dosen. Nah, kalau berhasil nanti dia pergi kemana? Ya, admin data dosen. Gini benar. Oke. Sampai di sini proses kita ini sudah benar nih. Ya, sampai di sini proses kita sudah benar. Tinggal kita akan cobakan lagi apakah ini sudah bisa kita ubah datanya atau tidak ya. Kita cobakan ya. Oke. Saya coba refresh dulu ya. Oke, oh di sini masih ada kesalahan nih. Di bagian mdosen ya, di bagian mdosen di line 18 kita coba cek. Ya, cara menceknya itu silakan di sini ya. Mungkin kan kalian lihat ya model mdosen di sini. Lalu line berapa? Yaitu line 18. Kita coba cek. Di modelnya dulu di line 18. Nah, kira-kira ada kesalahan nggak di sini ya? Nah, di sini kita coba cek dulu kesalahan kita itu berada di mana. Oke, saya salahnya di sini. Saya lupa menambahkan update di sini. Update. Nah, karena kita mau update data ya. Nah, di sini saya lupa menambahkan update data. Harusnya seperti itu. Kalau di sini kan untuk insert ya, berarti untuk menambahkan data berarti di sini insert. Kalau misalkan update ya berarti update di sini. Nah, saya ketinggalan di sini. Oke, saya coba refresh lagi. Oke. Oke, saya coba cari data lain deh, ya. Kalau nggak salah di sini ada data acak ya. Oke, ini kan data acak ya, data acak. Saya akan coba ganti ini, edit ya, edit. Nah, di sini kan data acak ya. Saya coba ganti di sini. 0405 129301 ya. Contoh di sini saya ganti namanya Rifki Fahrudin ya.
m.com. Seperti ini. Jenis kelaminnya laki-laki, boleh ya. Nomor handphonenya saya ganti di sini. Oke, alamatnya yaitu contohnya Majalengka saja, Jawa Barat, seperti ini. Oke, lalu saya klik update data. Nah, oke, di sini database error katanya. Nah, database error. Kita coba cek di sini ya. Nah, di sini undefined variable data ya. Nah, di sini kita lupa menggunakan, kalau kita coba cek ya, di sini you must use the set method to update an entry. Nah, berarti ini kesalahannya pada modelnya nih ya, pada modelnya. Oke, saya coba, berarti di sini di bagian update ini kita tambahkan update set seperti ini. Oke, karena tergantung ya. Kalau misalkan kita menggunakan PHP dasar ya, gunakan PHP dasar ya untuk mengupdate data, dia itu menggunakan namanya update set. Nah, biasanya di CI sendiri ada yang menggunakan update saja, ada yang menggunakan update set seperti itu. Nah, jadi tapi saya akan coba seperti ini dulu ya, apa bisa atau tidak. Ya, saya cobakan dulu. Nah, di sini masih salah lagi ya, karena di sini dia tidak menemukan yang namanya MySQL drivernya tidak menemukan yang namanya update set seperti ini ya. Oke. Kita kembali lagi ke codingnya ya. Oke, saya coba cek. Oh ya, di sini saya lupa di sini nih ya, saya lupa di sini. Oke. Di bagian update set ini, setnya kita hapus. Nah, saya lupanya di bagian ini nih ya. Saya lupa menambahkan yang namanya string data di sini. String data seperti ini. Ya, saya lupa di bagian ini. Harusnya saya juga nambahkan string data di sini ya. Oke, saya cobakan ya, saya cobakan tampilkan ya. Oke, saya coba tampilkan di sini dulu. Nah, di sini berarti ini kenapa full screen ya? Oke. Nah, di sini saya coba refresh lagi. Oke, berarti tadi saya lupanya di bagian data yang tadi itu, string data. Nah, kita cek. Oke, di sini datanya berubah ya. Datanya berubah di sini. Berarti untuk update data kita sudah berhasil sampai di sini. Oke, update data kita sudah berhasil sampai di sini. Oke, kalian juga boleh silakan menambahkan ya. Oke, sebagai contoh di sini saya ubah lagi datanya ya. Saya nggak ubah semuanya. Jadi contohnya saya hanya ubah bagian data tertentu saja. Oke. Di sini saya ganti jadi Wanda Putra contohnya ya. Wanda Putra. Ya, namanya sama jenis kelaminnya aja saya ganti. Oke. Saya update datanya. Nah, maka di sini Wanda Putra laki-laki. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk mengubah data di sini. Oke, kita sudah berhasil untuk mengubah data. Nah, karena kita sudah berhasil untuk mengubah data, nah maka silakan ini dicobakan ya, silakan diikuti video tutorialnya. Oke, mungkin sampai di sini ya. Untuk tugas silakan disesuaikan ya untuk data mahasiswanya, karena kalian kan sudah bikin untuk data mahasiswa ya, untuk menampilkannya, untuk menginput datanya, lalu mengubah datanya. Silakan untuk tugasnya ditambahkan untuk data mahasiswanya ya, untuk data mahasiswanya sendiri. Oke, saya cukupkan pertemuan hari ini ya, silakan dicobakan untuk video tutorial ini, dan jangan lupa untuk tugasnya silahkan dibikinkan juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.